Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita terkait dengan fadilah mengajarkan ilmu dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan kedudukan para ulama di sepanjang zaman, di sepanjang waktu, yang disebut sebagai lentera, karena mereka lah yang menyinari kehidupan, menerangi umat manusia. Kalaulah bukan para ulama, maka manusia akan berada di dalam kegelapan. Malam ini insyaallah kita akan sambungkan pelajaran kita dari perkataannya Hasan Al-Basri insyaallah. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata pengarang kitab Ihya Ulumuddin yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain, amin. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan ilmunya beliau baik di dunia maupun di akhirat. Wa qala al-Hasan rahimahullah, berkata Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Basri adalah ulama tasawuf terkenal yang berasal dari kota Basrah. Laulal ulama'u lasaran nasu mithlal bahaim. Sekiranya bukan karena ulama, manusia pasti bagaikan binatang. Maksudnya annahum bitta'limi, bahwasanya manusia dengan sebab adanya pengajaran, yukhrijunan nasa min haddil bahimiyyati ila haddil insaniyah. Para ulama dengan mengajar itu bisa mengeluarkan manusia dari batasan kebinatangan kepada batasan kemanusiaan. Di dalam surah Al-A'raf itu ada ayat begini, Pak. Ketika Allah menceritakan tentang orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, tapi hati mereka tidak digunakan untuk merasa dan memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mata mereka tidak digunakan untuk memandang, untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka itu punya telinga, tapi telinga mereka tidak digunakan untuk mendengar. Ayat ini mengisahkan tentang orang-orang yang telah Allah berikan hati, Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran, tapi ketiga komponen penting ini tidak pernah digunakan untuk merenungi, mendengar, dan juga melihat ayat-ayat Allah. Padahal di ayat yang lain Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, jangan engkau ikuti apa yang kau tidak punya ilmu. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwasanya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, orang-orang ini, orang-orang diantaranya lah orang-orang yang munafik ini, mereka tahu bahwa ada ayat Allah, tapi mereka tidak peduli dengan ayat Allah. Mereka tahu ada pengajaran tentang ayat-ayat Allah, tapi mereka tidak peduli dengan pengajaran ayat-ayat Allah. Apa hukum orang-orang seperti ini? Kata Allah melanjutkan di ayat surah Al-A'raf yang tadi, ulaika kal an'am. Mereka ini bagaikan binatang. Kalimat yang di dalam Al-Quran salah satu komponen cerita yang paling keras ini ayat ini. Teguran yang paling keras itu ya ayat ini. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang ternak, bagaikan hewan. Kita tahu yang namanya hewan itu
dia tidak mengerti mana miliknya, mana milik orang lain. Itu hewan, Pak. Hewan kalau lapar, dia bisa saja memakan sesama mereka, menerkam sesama mereka. Itu hewan. Pertanyaannya adalah, apakah sifat-sifat seperti itu sudah kita temukan di kalangan manusia? Maka jika sifat itu kita temukan di kalangan manusia, maka Allah tidak berlebihan ketika mengatakan orang yang punya hati tak menggunakannya, orang yang punya mata tak menggunakannya, orang yang punya telinga tak menggunakannya bagaikan binatang. Tak berlebihan Allah mengatakan hal tersebut. Yang luar biasa, ayatnya tidak berhenti. Bahkan Allah menambahkan balhum adall, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Kata Allah itu tidak menunjukkan hanya derajatnya saja yang rendah, karena kita tahu binatang itu makhluk Allah yang memiliki derajat yang rendah. Jika kita bandingkan dengan malaikat, dibandingkan dengan jin, dibandingkan dengan manusia, hewan termasuk yang rendah karena dia diberi nafsu, tidak diberi akal. Sedangkan malaikat ada akal, tidak ada nafsu. Sedangkan manusia dan jin diberi akal, diberi nafsu. Hewan tak diberi akal, maka dia kedudukannya rendah. Tetapi serendah-rendahnya hewan, dia tidak sesat. Serendah-rendahnya binatang, dia tidak sesat. Tapi ketika Allah gunakan di ayat itu balhum adall, tapi mereka lebih sesat, menunjukkan bahwa manusia derajatnya itu bisa lebih hina daripada binatang. Binatang masih tahu, Pak, yang mana laki-laki, yang mana perempuan, yang mana jantan, yang mana betina, ngerti dia. Tapi manusia nggak ngerti lagi mana laki-laki dan perempuan. Sekarang ada praktek homoseksual, LGBT. Laki suka sama laki, perempuan suka sama laki. Kita lebih rendah dari binatang. Ayam itu tahu mana jantan, mana betina. Kok manusia nggak ngerti mana laki-laki, mana perempuan? Maka ketika Allah menggunakan ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka seperti binatang bahkan lebih sesat. Binatang rendah tapi tahu fitrahnya. Kok manusia yang diberikan ilmu, diberikan akal, malah tidak mengerti lagi fitrahnya? Maka tidak berlebihan ketika Allah mengatakan balhum adall. Maka untuk menyelamatkan manusia dari derajat kebinatangan ini, agar dia kembali kepada derajat kemanusiaan, kata Hasan Al-Basri, hanya ada satu cara, tidak ada cara lain. Mengajarkan ilmu yang dilakukan oleh para ulama. Kalau bukan karena pengajaran ilmu oleh para ulama, manusia tak terselamatkan dari derajat kebinatangan ini. Maka seburuk-buruknya orang datang ke majelis taklim, Bapak sekalian, dia tidak akan lebih jelek terlihat dari orang yang nggak pernah hadir di majelis taklim. Saya ulangi, penting. Seburuk-buruknya orang yang datang ke majelis taklim, dia tidak akan sama dengan keburukan orang yang tidak pernah hadir di majelis taklim. Apa sebabnya? Karena orang yang hadir di majelis taklim minimal dia pernah mendengar satu kalimat dari ayat Al-Quran. Dia pasti mendengar satu kalimat dari hadis Rasulullah. Minimal dia masih ingat satu peringatan. Yang di saat dan momen-momen tertentu itu akan membuat dia sadar, oh ini salah. Itu orang ngaji, Pak. Maka saya sering bilang, seburuk-buruknya seorang santri yang mondok itu lebih baik daripada buruknya orang yang nggak pernah mondok. Artinya nggak pernah belajar ilmu agama. Kenapa? Ketika dia melakukan maksiat, terkadang masih muncul rasa takut di hatinya dengan pengetahuan ilmu yang pernah dia pelajari. Tapi belum tentu orang yang pernah belajar ilmu ketika salah, dia punya rasa takut itu tidak terlintas di hatinya atau di pikirannya karena dia tidak punya ilmu tersebut. Maka oleh sebab itu, kenapa kemudian orang yang mengajarkan ilmu di dalam Islam dipandang mempunyai kedudukan yang istimewa? Maka perkataan Hasan Basri ini menambah pemahaman kita
bahwa selain mereka mendapatkan fadilah-fadilah seperti diberi salawat oleh penduduk langit dan bumi, mereka juga bisa menjadi sebab manusia-manusia umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya kelihatan macam binatang, seruduk sana seruduk sini, tapi sekarang kemudian kembali ke habitat fitrahnya sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang bisa menyelamatkan. Ini hakikat kalimat yang dimaksud dengan laulal ulama'u lakana an-nasu mithlal bahaim. Sekiranya bukan karena para ulama, maka manusia pasti seperti binatang. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah, Abu Abdillah Ikrimah, salah seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in, murid dari Ibnu Abbas, juga mengambil ilmunya kepada Sayyidah Aisyah dan Abu Hurairah. Kata Ikrimah, inna lihadzal ilmi thamanan, sesungguhnya ada harga pada ilmu ini. Ketika beliau mengatakan ilmu ini, maksudnya ilmu terkait dengan ilmu agama dan hukum-hukum Allah. Itu ada harga. Orang yang sudah mempelajari ilmu, ingat, ilmu itu punya nilai. Ilmu itu punya harga yang besar. Jangan main-main. Kita kalau punya harta, Pak, kita jaga betul itu harta kita. Sampai peti pun kita beli di rumah. Ilmu juga bernilai. Ini kata Ikrimah. Lalu beliau ditanya, qila wa ma huwa, wahai Ikrimah, apa yang Anda maksudkan dengan nilai yang ada pada ilmu? Qala, beliau menjawab, an tada'u fi man yuhsinu hamlahu wa la yudayyi'uhu. Kau letakkan ilmu tersebut kepada orang yang bagus, yang pintar membawanya, dan dia tidak akan menyia-nyiakan ilmu tersebut. Jika bapak-bapak pernah dengar, jangan pernah engkau ajarkan, jangan engkau pernah letakkan kalung emas di lehernya babi. Pernah dengar kalimat itu, Pak? Ada yang menyebutkan itu hadis Rasulullah, ada yang menyebutkan itu perkataan ulama. Jangan letakkan kalung emas di leher babi. Itu maksudnya jangan berikan ilmu kepada orang yang tidak menghargai ilmu. Jangan ajarkan ilmu kepada orang yang tidak menghargai ilmu. Kalau ada orang yang cari ilmu hanya untuk main-main, tinggalkan orang itu. Karena ilmu itu emas. Ketika diletakkan di di leher babi, emas itu jadi tidak ada nilai. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Maka kata Ikrimah, nilai pada ilmu. Maka ketika engkau ajarkan ilmu itu kepada seseorang, maka orang yang menerima ilmu tersebut, dia akan membawa ilmu yang engkau berikan itu dengan baik. Dia jaga dengan baik. Dia hormati dengan luar biasa. Wala yudayyi'uhu, dan dia tidak akan menyia-nyiakan apa yang dia dapatkan. Dia belajar hukum salat, dia belajar fikih salat, dia amalkan, bukan cuma belajar saja. Diamalkan. Ini orang yang pantas diajarkan ilmu. Tapi orang yang menuntut ilmu hanya untuk main-main saja, hanya untuk karena mungkin banyak orang yang hadir di majelis sehingga dia pengen punya pengaruh sosial di tempat itu. Apalagi sudah dekat pemilu misalkan. Lalu datang dengan sebab itu. Sesungguhnya dia bukan cari ilmu. Kalaupun ilmu itu diberikan kepada dia, dia akan sia-siakan ilmu tersebut. Karena dari awal saja niatnya datang bukan karena Allah. Maka jangan berikan ilmu kepada orang yang tak akan bisa menanggungnya, mengusungnya dengan baik. Karena ilmu itu milik Allah. Ketika dia hinakan ilmu tersebut, maka dia akan menghinakan Allah. Karena ilmu itu sifat dari sifat-sifatnya Allah. Maka dulu para ulama
Seperti Imam Malik misalkan, kalau ada orang di majelis beliau itu melakukan satu kesalahan, itu beliau usir dari majelisnya. Beliau usir dari majelisnya. Disuruh keluar langsung, di depan semua orang disuruh keluar. Kenapa? Karena sudah merusak adab majelis. Karena orang yang tidak beradab di majelis, dia akan tidak bisa bertanggung jawab untuk menghormati ilmu yang diberikan. Sampai segitunya para ulama menjaga. Kok sampai seketat itu, Ustaz? Orang yang nuntut ilmu kalau tidak disiplin pada dirinya, maka ilmu itu tidak memberi barokah. Orang yang mencari ilmu, ketika ilmu itu kemudian tidak memberi bekas kepada dirinya, ilmu itu malah menjadi malapetaka buat dia. Karena ilmu itulah yang akan menghukum dia nanti di hari akhirat. Jadi kalimat harga yang dimaksudkan oleh Ikrimah itu nilainya sangat luar biasa. Efeknya bukan hanya di dunia tapi bisa sampai ke akhirat, Pak. Itu sebabnya kenapa orang yang mencari ilmu, ketika dia mendapatkan ilmu, fadilah yang Allah berikan sangat luar biasa. Wa qala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz ini ulama dari kalangan salafus saleh. Kalau kita baca kitab biografinya para ulama seperti kitab Al-Muttafaq wal Muftaraq karangan Al-Khatib Al-Baghdadi misalkan, disebutkan di dalam kitab itu ada 3 ulama besar yang bernama sama, Mu'adz bin Jabal. Ada 3 orang. Yang satu Mu'adz bin Jabal Ar-Razi, yang kedua Mu'adz bin Jabal An-Nisaburi, yang ketiga Mu'adz bin Jabal At-Tusturi. Nama orangnya sama, nama ayahnya sama, Mu'adz bin Jabal. Beda hanya di laqab, di nisbahnya saja. Yang satu Ar-Razi, yang kedua Nisaburi, yang ketiga At-Tusturi. Sedangkan Mu'adz bin Jabal yang ada di dalam kitab ini yaitu Mu'adz bin Jabal Ar-Razi. Beliau ulama abad ketiga Hijriyah, ulama tasawuf terkenal, murid dari ulama yang sangat besar yaitu Abu Yazid Al-Bastami. Ini beliau. Jadi beliau termasuk orang dari ulama salafus saleh. Kata beliau, al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu adalah kelompok orang yang paling besar kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Min abaihim wa ummahatihim, bahkan lebih besar kasih sayang para ulama kepada umat Nabi daripada ayah-ayah dan ibu-ibu mereka sendiri. Ini masyhur di tengah kalangan para ulama bahwa ilmu lebih tinggi makamnya, kedudukannya daripada nasab. Ini dalilnya, salah satunya. Masyhur, ilmu lebih tinggi daripada nasab, keturunan. Makanya ada ulama mengatakan bahkan ada saatnya guru itu lebih mulia daripada orang tua. Guru itu lebih mulia daripada orang tua. Kenapa? Karena orang tua menjaga fisik, sedangkan guru menjaga jiwa. Sedangkan jiwa lebih penting daripada fisik. Karena fisik untuk keselamatan dunia, sedangkan jiwa keselamatan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat lebih unggul daripada dunia. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa guru itu pada saatnya dia kedudukannya lebih tinggi daripada orang tua. Makanya guru disebut dengan muallimur ruh, orang yang mengajarkan jiwa, guru dari jiwa. Qila, ditanya kepada Yahya bin Mu'adz, ditanya kepada beliau, wa kaifa dzalika, bagaimana mungkin para ulama ini lebih besar kasih sayangnya kepada seseorang daripada ayah dan ibu mereka sendiri? Bagaimana mungkin? Bagaimana itu mungkin terjadi? Bukankah di mana-mana kita tahu bahwa ayah dan ibu itu lebih besar kasih sayangnya?
Bagaimana mungkin para ulama ini kemudian kedudukannya bisa lebih luar biasa? Ditanya kepada beliau, bagaimana mungkin? Kata beliau, qala li'anna aba'ahum wa ummahatahum yahfazunahum min narid dunya wa hum yahfazunahum min naril akhirah. Karena kedua ayah mereka, ibu bapa mereka menjaga mereka dari neraka dunia, sedangkan para ulama menjaga mereka dari neraka di akhirat. Sama persis seperti yang kami jelaskan sebelumnya, bahwa orang tua menjaga keselamatan di dunia karena menjaga fisik, sedangkan para ulama dan guru menjaga jiwa yang menjadi sebab untuk keselamatan di akhirat. Maka dari sisi inilah kemudian ilmu punya kedudukan yang lebih tinggi. Jangankan dibandingkan dengan harta dan kedudukan, bahkan dengan nasab saja lebih tinggi ilmu. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah, misalkan al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Sesuatu yang tidak pernah kita dengar pada hubungan nasab. Atau disebutkan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu adalah para ulama. Masih banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan kedudukan ilmu lebih tinggi daripada nasab. Hatta dengan nasab Rasulullah, dengan nasab Nabi Rasulullah SAW. Imam Al-Ghazali dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang merupakan syarah dari Nihayatul Hidayah menyebutkan, orang yang tidak punya nasab ke Rasulullah tapi alim, orang tidak bernasab ke Rasulullah tapi alim, jika dibandingkan dengan orang yang bodoh tapi punya nasab ke Rasulullah, itu lebih tinggi 60 derajat. Itu kata Imam Ghazali. Adalah bahasa yang lain, orang yang tidak punya nasab langsung ke Rasulullah jika alim itu lebih tinggi 60 derajat dibanding orang yang punya nasab ke Rasulullah tapi jahil, bodoh. Itu kata Imam Al-Ghazali. Ide ini masyhur yang menunjukkan ilmu itu sangat tinggi. Itu sebabnya kenapa ketika Sayyidah Fatimah digusung ke kuburan di malam hari itu, ketika sampai di kuburannya Sayyidah Fatimah, Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat yang membantarkan jenazah beliau, itu sampai bicara kepada kuburan, mengatakan, hai kuburan, tahukah siapa jenazah yang kami antarkan ini? Ini jenazahnya putri baginda Rasulullah SAW. Kuburan jawab, didengar oleh Abu Dzar Al-Ghifari sebuah suara yang keluar dari kuburan yang kemudian beliau ceritakan, dan ini ada dalam kitab Sirah Al-Halabiyah, juga ada dalam kitab Al-Mawahib Al-Dunyah karangan Imam Al-Qastallani. Disebutkan bahwa kuburan mengatakan, aku bukanlah tempat keturunan tapi merupakan tempat amal soleh. Itu kata kuburan. Padahal Sayyidah Fatimah sudah jelas dijamin surganya oleh Rasulullah. Apa hikmahnya kuburan ngomong begitu? Supaya mengingatkan kepada para sahabat Rasulullah dan umat Rasulullah, jangan kau andalkan dirimu datang karena keturunanmu, karena tidak ada satupun yang maksum selain Nabi SAW. Rasulullah dijamin, kalimatnya wallahu ya'simuka minan nas, Allah memaksumkan engkau wahai Rasulullah daripada manusia, dan tidak ada yang diberi gelar ini oleh Allah. Maka jika kita hidup setelah masa Rasulullah, semua tahta sultanis syariah, semua berada di bawah kekuasaan syariat. Salah dihukum. Kenapa? Karena syariat merupakan apa yang Allah berikan kepada umat manusia. Ilmu kemudian bersumber dari hukum-hukum syariat ini. Itu sebabnya kenapa kemudian ilmu lebih tinggi daripada apapun, termasuk harta, kedudukan, nasab dan lain sebagainya. Waqila, disebutkan juga awalul ilmi as-sumt, yang pertama sekali harus dilalui untuk mendapatkan ilmu as-sumt, diam. Thummal istima', kemudian mendengar. Thummal hifdhu, kemudian menghafal.
Tsummal amalu, kemudian mengamalkan. Tsumma nashruhu, kemudian menyebarkan kepada manusia. Ini perkataan yang diucapkan oleh Sufyan bin Uyainah, ulama dari kota Mekah. Riwayat ini bisa ditemukan di dalam kitab Hilyatul Auliya karangan Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Ibnul Jauzi juga meriwayatkan perkataan ini tapi menisbahkan kepada Sufyan Ats-Tsauri. Dua-duanya ulama dari kalangan salafus saleh. Hanya saja perbedaannya, perkataan Sufyan bin Uyainah dengan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri menggabungkan kata mendengar dengan kata hafalan pada poin yang keempat, pada poin yang ketiga. Sehingga jika mengikuti pola perkataannya Sufyan bin Uyainah, maka orang yang mencari ilmu itu ada 5 martabat, ada 5 level yang harus dilalui. Kalau dalam perkataan Sufyan Ats-Tsauri ada 4, tetapi pada dasarnya sama, karena Sufyan Ats-Tsauri menggabungkan poin mendengar dengan menghafal pada satu tingkatan. Dalam bahasa yang lain, siapapun ingin cari ilmu, mau dapat ilmu tersebut, ikuti 5 tahapan ini. Siapa yang tidak punya 5 tahapan ini, ilmu pasti tidak akan kekal sama orang tersebut. Apa 5 tahapan itu? Yang pertama, as-sum, diam. Kita kan di zaman banyak orang sekarang ngomong walaupun nggak ngerti apa-apa, hanya karena baca google.com, hanya karena dengar youtube.com, lalu merasa lebih alim dari orang manapun. Lalu ngomong terus ngomong, hanya tahu hadis, itu pun cuma tahu terjemahan, bahasa Arabnya nggak ngerti, tapi merasa paling ngerti daripada orang lain. Orang yang begini ini nggak ada barokah ilmunya. Maka cobanya kelihatan alim tapi kok ribut sama orang, barokahnya Allah cabut. Kenapa? Gak diem. Kamu belum saatnya bicara, diam. Biarkan orang yang sudah belajar, orang yang mengerti berbicara. Kalau engkau belum mengerti, diam. Jangan paling mengerti. Jangankan bicara 4 mazhab, Pak, berbeda-beda dalam mazhab. Mazhab Syafi'i saja itu banyak perbedaannya antara para ulama mazhab Syafi'i, Pak. Satu contoh, ini kita sebentar lagi kan mau kurban, betul tidak? Mau kurban. Pertanyaannya, ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau saya berkurban untuk orang tua saya yang telah meninggal dunia? Itu di dalam mazhab Syafi'i itu ada perbedaan pendapat, Pak. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dan dua-dua ini, pendapat ini dikutip, dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Yang cuma pada bagian terakhir itu beliau menukilkan pendapat Imam Ar-Rafi'i, pengarang kitab Al-Muharrar, yang menyebutkan bahwa pada saat kita kurban, tidaklah kita berkorban untuk orang tua yang telah meninggal dunia, karena dia berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah boleh, kalau korban tidak. Kurban hanya kita menyembelih binatang kepada orang tua yang masih hidup. Itu kata Imam Ar-Rafi'i. Dan Imam An-Nawawi ketika menukilkan pendapat Imam Ar-Rafi'i yang terakhir ini memilih untuk diam, menunjukkan bahwa beliau sependapat dengan Imam Ar-Rafi'i. Dan pendapat ini lebih kuat di dalam mazhab Syafi'i dibanding pendapat yang mengatakan menyembelih binatang kurban kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Ini Imam Al-Ubaidi yang mengatakan. Jadi ada 2 pendapat. Lalu kemudian terjadi di satu tempat, katakanlah tiba-tiba kejadian ini, hanya karena kita tahu satu pendapat lalu kita caci maki orang tersebut. Ini begini, ini kenapa begini, padahal kita cuma tahu satu pendapat. Padahal ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i dalam hal ini. Kan jadi masalah. Maka kenapa disebut yang pertama awalul ilmi as-sumt? Ilmu pertama sekali diam. Biarkan orang yang sudah belajar, yang sudah menuntut ilmu yang berbicara. Kita yang sedang menuntut diam. Itu pertama. Yang melanggar ini nggak ada, hilang barokah ini. Yang kedua, tsummal istima', mendengar. Ketika kita kurangi bicara, maka kita banyakin mendengar.
Kenapa? Karena kita sedang menuntut ilmu. Kita dengar ini hukumnya apa, ini apa begini, ini bagaimana kaedah fikihnya. Kita dengar. Setelah kita dengar, kalau di pondok pesantren atau di lembaga-lembaga tertentu itu kalau ke majelis taklim wajib bawa kertas, buku, pulpen, dicatat, ditulis. Kenapa harus ditulis? Kata Imam Asy-Syafi'i, ada dalam kitab tafsir Buya Hamka. Dalam tafsir Buya Hamka, al-ilmu saydu wal kitabatu qaydu. Ilmu itu binatang buruan, menulis ilmu itu tali pengikat. Qayyid quyudaka bil hibalil wathiqah. Ikat binatang buruanmu dengan tali yang kokoh. Binatang, Pak, kita sudah capek-capek berburu rusa, udah kita tangkap, lalu kita lepas, kita biarkan begitu, dia lari. Sa'id bin Jubair, ulama dari kalangan tabi'in, itu kalau pergi ke Masjidil Haram, itu beliau bawa catatan. Ini tabi'in bawa catatan. Kalau catatannya habis, beliau buka terompah sandal atau sepatu lah kalau masa kita. Beliau tulis di sandal dan sepatu tadi itu. Karena sudah tidak ada lagi tempat dia tulis, beliau tulis di terompah. Lalu terompahnya ditaruh di tangan begini, beliau tawaf. Tidak lagi dipakai karena ada ilmu. Beliau tawaf tanpa pakai terompahnya lagi. Karena sudah ada ilmunya di situ. Sampai segitunya dulu para ulama. Tujuannya apa? Tsummal hifdzu. Ini urutan yang ketiga, agar bisa dihafal. Ilmu kalau tak diingat tak ada manfaat. Makanya ada ungkapan dalam istilah pepatah Arab, afatul ilmin nisyan. Bencana ilmu itu ya lupa. Cuma pertanyaannya, kalau lupa bagaimana kita mengulang kalau tidak ada catatan? Maka para ulama hadis dari sejak para salafus saleh dulu, kalau kehilangan kitab itu biasanya hadisnya sudah mulai kacau balau. Kalau dalam ilmu hadis disebut dengan mulakhatat, udah mencampur baur. Perawi A jadi perawi B, perawi B jadi perawi C, sudah tukar-tukar. Salah satu sebabnya kitabnya terbakar, kitabnya hilang, apapun. Karena dulu ketika nuntut ilmu hadis, mereka menghafal dan mencatat. Hafalan bisa lupa, catatan bisa hilang. Ketika catatan hilang, maka tak bisa lagi kita mengulang. Maka bagaimana kemudian mengingat lagi yang sudah terlupa? Di saat yang bersama, guru kita sudah meninggal dunia. Itu. Maka menghafal wajib diingat. Yang ketiga, yang keempat, tsummal amal, kemudian diamalkan. Ilmu tak diamalkan tak ada guna. Ilmu kalau tak diamalkan tak usah dicari. Karena ada pengkhianatan di situ. Jadi orang yang tidak mengamalkan ilmu itu khianat kepada Allah dan Rasulnya. Karena hakikatnya cari ilmu itu yang untuk diamalkan. Supaya kita tahu ngamalin, makanya kita cari ilmunya. Karena ilmu kunci untuk amal. Sekarang ilmu sudah dapat tak diamalkan, terus mau apa ilmunya? Baru yang terakhir nasyruhu, diajarkan ke orang lain. Amal ke diri sendiri dulu, baru ngajarin orang lain. Anda sholat dulu, baru nyuruh orang lain sholat. Anda puasa dulu, baru nyuruh orang lain puasa. Anda zakat dulu, baru nyuruh orang lain zakat. Kalau sendiri tidak sholat, kalau kita nggak puasa, kalau kita nggak zakat, lalu nyuruh orang lain sholat, kita nyuruh orang lain puasa, kita suruh orang lain zakat, apa gunanya? Apa gunanya? Bukankah Allah menegur di dalam Al-Quran, kaum Bani Israil ditegur dengan sangat keras. Ditegur dengan sangat keras pada surah Al-Baqarah karena mereka hanya menyuruh orang untuk berbuat kebaikan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Apakah kau akan memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan sedangkan kau lupa dirimu sendiri? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Itu kata Allah kepada kaum Bani Israil. Maka bagaimana kita nyuruh orang lain sholat kalau kita tidak sholat? Bagaimana kita suruh orang lain pergi ke masjid, orang kita aja jarang-jarang ke masjid? Gimana nyuruh orang lain untuk bisa mencintai masjid, orang kita sering tidur? Gimana caranya?
Maka orang yang mencari ilmu 5 tahapan ini tidak boleh dilupakan. 5 tahapan. Pertama, diam. Kalau belum mengerti, diam. Kedua, cari ilmu dengan cara gunakan banyak mendengar. Yang ketiga, hafal. Hasil dari catatan tadi dihafal. Yang keempat, sudahlah kita mendengar, mempelajari, kita hafal, sudah kita ingat, kita amalkan. Yang kelima, ini tanggung jawab kita kepada masyarakat. Minimal kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, minimal. Baru kita sebarkan ilmu tersebut. Yang tidak mengikuti pola ini, maka selalu memberikan masalah. Bukan hanya kepada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Yang nggak mengikuti 5 cara ini, 5 level ini, selalu punya masalah. Bukan hanya untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri. Maka hadirin sidang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah mau salat Isya sekitar 7 menit lagi. Saya mengajak kita semua, terutama diri saya sendiri, agar kemudian kita menghargai apa yang kita pelajari, kita menghargai apa yang sudah kita miliki, terutama ilmu ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Kalaulah saja yang kita cari dengan keringat kita sendiri begitu kita hargai, apalah nikmat, bukankah nikmat yang Allah berikan itu seharusnya lebih kita muliakan, lebih kita hargai. Bukankah ilmu itu merupakan nikmat, salah satu nikmat yang paling luar biasa? Kalau itu tak bisa kita hargai dan kita syukuri, bagaimana kemudian kita membuktikan diri kita kepada Allah bahwa kita adalah hambanya yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Dan kita juga berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma rzuqnal istiqamah, ya Allah berikan kami istiqamah, ya Allah. Istiqamah dalam ilmu, istiqamah untuk mencari ilmu, istiqamah dalam mengamalkan ilmu, dan istiqamah dalam menyampaikan ilmu kepada saudara-saudara kami, khususnya kepada keluarga kami. Ala hadhihi niyyati wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Shalatul Nabi. Apa yang dimuliakan oleh Allah, kita ada 5 menit lagi, mungkin betul ya, ada 5 menit lagi ya. Mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin ada ingin ditanyakan, saya persilakan. Kalau ada, mungkin ada satu pertanyaan, mungkin saya buka, silakan. Tadi mengenai kurban dari Ustaz belum terjawab, buat orang tua yang sudah meninggal apa boleh apa tidak? Saya katakan tadi ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak mengatakan tidak dilakukan. Ini dua-duanya dalam mazhab Syafi'i, dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Yang paling kuat pendapatnya yang mengatakan tidak, berbeda dengan sedekah pada kurban. Kalau sedekah boleh, kalau kurban tidak. Apa bedanya? Apa bedanya? Kan letaknya di situ. Kata Imam An-Nawawi, bedanya sedekah itu bisa dilakukan kapan saja, tapi kurban hanya sekali 1 tahun. Itu sebabnya kenapa hanya diberikan kepada yang hidup, diniatkan kepada yang hidup, bukan kepada yang meninggal. Tapi sedekah boleh. Bapak mau wakaf Al-Quran, lalu sedekahkan pahalanya kepada orang tua, niatkan kepada orang tua. Mau ngasih makan orang fakir miskin di samping rumah, niatkan kepada orang tua, itu boleh. Tetapi saya tidak di posisi kalau ada yang melakukan saya salahkan, Pak. Misalkan nih ada orang melakukan, saya mau kurban untuk ibu saya yang sudah meninggal dunia, lalu ada orang datang kepada saya cuma mengatakan di dalam mazhab Syafi'i yang kuat tidak dilakukan. Tapi kalau tetap ada yang melakukan, saya tidak bisa cela. Kenapa? Karena ada pendapat ulama di dalam mazhab Syafi'i tentang hal itu. Nah, jadi begitu, Pak. Tapi kalau Bapak tanya mana yang dipilih dalam mazhab Syafi'i, yang pendapat Imam Ar-Rafi'i yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Artinya kita hanya kurban kepada orang tua yang masih hidup, bukan yang telah meninggal dunia. Kalau misalkan saya lakukan, bagaimana? Pendapatnya marjuh, saya tak bisa salahkan, karena kata di dalam kitab Al-Yubi, kalau saya tidak salah, pendapat al-marjuh, pendapat yang tidak kuat, boleh diamalkan selama tidak difatwakan.
Boleh diamalkan selama tidak difatwakan. Bapak ngajak orang satu kampung itu sudah difatwakan namanya. Nah, tapi kalau bapak pakai sendiri al-marjuh masih dibolehkan. Jadi dalam bab ini kalau bapak yang mana yang kita amalkan? Yang pendapat Imam Ar-Rafi'i. Tapi kalau bapak masih mengamalkan pendapat yang marjuh, saya tak bisa salahkan. Wallahu a'lamu bishawab. Sudah bisa dimengerti, Pak? Kan kita kalau mau berkorban itu diomongin untuk almarhum bapak saya, Iya. almarhum saya kan Betul. sama aja memfatwakan ke yang lain. Betul, Pak. Ada dua pendapat. Makanya saya katakan, adakah yang melakukan di Indonesia untuk mengkorban kepada yang telah meninggal dunia? Ada. Banyak di masjid yang melakukan itu. Saya tak salahkan. Kenapa tak salahkan? Karena ada pendapat. Imam Abu Abdullah Al-Ubaidi ada mengatakan itu dibolehkan dan beliau mengamalkan. Tetapi Imam Ar-Rafi'i tidak sependapat dalam hal itu. Tetapi di sini di masyarakat ini, Bapak mau mengamalkan yang pendapat yang pertama, saya tak akan salahkan. Saya tidak tahu DKM di sini dibolehkan kan, Pak? Dibolehkan? Saya tak salahkan, Pak. Kenapa tak boleh kita salahkan? Karena ini perbedaan cara pandang ulama. Contoh lagi saya katakan, ada ayat Al-Quran, aula maskumun nisa, masalah batal wudu, menyentuh perempuan, ya kan? Sekarang pertanyaannya, itu kata la mastum itu menyentuh seperti apa? Kalau kata Imam Malik itu bukan menyentuh kulit dengan kulit, karena kata lamnya itu panjang. Jadi pemahamannya berbeda, Pak. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu dihukum menyentuh kulit dengan kulit. Yang menariknya lagi nanti beda lagi mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Misalkan mazhab Hanafi nyentuh istri tidak batal wudu. Mazhab Syafi'i nyentuh istri batal wudu tidak? Batal. Apa sebabnya? Karena istri itu pada dasarnya sebelumnya bukan mahram. Tapi dalam mazhab Hanafi dia sudah mahram dengan sebab nikah. Jadi perbedaannya pemahaman begitu. Nah sekarang bapak misalkan mau kurban, mau niatkan ke ibu yang sudah meninggal dunia, ada pendapatnya dalam kitab mazhab Syafi'i, Pak. Ada pendapat itu. Pendapat yang mengatakan tidak boleh juga ada. Kenapa Ustadz cerita ini? Saya ingin kita itu jangan bertengkar, jangan ribut, jangan suka nuduh dua-duanya ada pendapat, itu maksud saya, Pak. Kalau ada yang ngamalin, yang tidak mengamalkan, dua-duanya ada pendapat. Hormati, karena ini ijtihadnya para ulama. Dua-duanya ada dalam. Ini saya nggak cerita mazhab Malik, nggak cerita mazhab Hambali, nggak cerita mazhab Hanafi. Saya cerita mazhab Syafi'i. Dua-duanya ada. Nah, Bapak biasanya ngamalin yang mana? Bapak biasanya ngamalin yang mana? Saya tiap tahun begitu. Ngamalin untuk yang sudah meninggal. Silakan kalau Bapak yakin begitu, saya tak salahkan. Dan insya Allah Bapak kemana-mana saja belajar ke mazhab Syafi'i, tidak ada yang menyalahkan Bapak. Prinsipnya saya itu berbuat baik. Pendapat itu ada. Kalau Bapak melanjutkan, silakan. Tapi saya mengambil pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Tanpa saya salahkan apa yang Bapak lakukan, karena yang melakukannya ulama dalam mazhab Syafi'i. Bisa dipahami, Pak? Tenang hatinya? Sudah tenang? Nah, jadi jangan nanti saya pilih Ustaz Amna memfatwakan tidak boleh. Tidak, saya menceritakan ada dua pendapat supaya kita ini saling menghormati. Sudah azan? Jadi saya akhiri sampai di sini. Kalau nanti masih belum paham, boleh kita ngobrol nanti habis salat Isya. Ya, saya kira itu saja dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان